Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Syifaunisa dari kelas 1A PGMI dengan NIM 21030960033. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan secara tepat dan mudah dipahami oleh orang lain. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sedangkan kalimat tidak efektif merupakan kalimat yang sulit dipahami karena kalimatnya yang bertele-tele dan kalimat ini tidak memiliki unsur wajib, yaitu subjek dan predikat. Kalimat efektif dan tidak efektif biasanya bisa dibedakan dari kaidah-kaidah dalam penyusunan kalimat. Perbedaan kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama bisa dilihat dari bentuk kalimat. Kalimat efektif, bentuk kalimatnya padat dan singkat, sedangkan kalimat tidak efektif berbelit-belit. Yang kedua bisa dilihat dari segi pemahaman pembaca. Kalimat efektif mudah dipahami, sedangkan kalimat tidak efektif sulit dipahami. Yang ketiga dari segi susunan kalimat. Kalimat efektif lebih jelas dan ringkas, sedangkan kalimat tidak efektif rancu dan tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang keempat, kelengkapan unsur kalimat. Kalimat efektif lebih memiliki unsur lengkap dan eksplisit, minimal ada subjek dan predikat. Sedangkan kalimat tidak efektif unsurnya tidak lengkap karena hilangnya subjek atau predikat. Yang kelima, dilihat dari sifat. Kalimat efektif bersifat logis dan dapat diterima oleh akal sehat, sedangkan kalimat tidak efektif tidak logis. Struktur kalimat efektif. Yang pertama ada struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang terdapat pada kalimat umum ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Unsur wajib ialah subjek dan predikat, sedangkan unsur tidak wajib ialah unsur yang boleh disertakan dan boleh tidak disertakan, termasuk kata kerja bantu. Yang kedua, struktur kalimat efektif paralel. Struktur dalam kalimat efektif akan menggunakan bentuk bahasa sama yang digunakan dalam satu susunan serial. Yang ketiga, struktur kalimat periodik. Struktur ini akan lebih mengemukakan unsur tambahan baru, lalu barulah menuju unsur intinya. Ini kebalikannya dari struktur kalimat umum. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian pembaca. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan diksi yang tepat. Yang kedua, memiliki unsur-unsur kalimat pokok dan tepat. Unsur tersebut minimal subjek dan predikat. Yang ketiga, menaati aturan ejaan yang disempurnakan atau EYD dan kaidah kebahasaan yang baku. Yang keempat, menggunakan kesepadaan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Yang keenam, mengacu pada penghematan pemakaian kata sehingga tersampaikan dengan jelas dan tidak bertele-tele. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memanfaatkan variasi kalimat. Contoh kalimat efektif. Pertama, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang kedua, bahasa Malaysia berasal dari bahasa Melayu. Yang ketiga, dia masuk ruang kelas. Yang keempat, untuk mempersingkat waktu, kami lanjutkan acara ini. Yang kelima, siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Contoh kalimat tidak efektif. Pertama, bagi semua peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu. Yang kedua, bahasa Malaysia yang berasal dari bahasa Melayu. Yang ketiga, dia masuk ke dalam ruang kelas. Yang keempat, untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Yang kelima, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.